Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Banyak orang Madura, mator sekelangkong. Masya Allah. Dikasih kursi itu tandanya sudah tua. Nanti kalau capek saya duduk insya Allah. Pripun kapare panjenenganipun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kumaha sadayana? Alhamdulillah. Semua yang hadir ini insya Allah panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ketemu jodoh, ketemu jodoh. Banyak yang belum nikah. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Duta Besar Bapak Yusron Ambari beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak, Ibu, home staff, lokal staff, pegawai, karyawan, tentu saja yang saya cintai, saudara-saudara saya yang jauh dari ujung timur Indonesia sampai belahan barat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah diberikan Allah kebaikan dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di Jeddah, di Riyadh, di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, mungkin bagi kalian ya di sini ini biasa-biasa aja. Tapi bagi saya yang jauh di Sumatera sana, sangat ingin datang kemari. Maka yang pertama kali perlu, yang paling penting adalah, yang pertama adalah bersyukur. Berapa banyak orang yang mau sampai kemari, mau sampai ke Jeddah, mau sampai ke Makkah, mau sampai ke Madinah, hanya sekedar ngelihat di TikTok, hanya sekedar ngelihat gambar, tapi Bapak Ibu bisa sampai kemari, maka bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini modal yang paling pertama. Karena orang kalau dia tidak pernah bersyukur, dia selalu lawan daripada syukur adalah kufur. Pekerjaan yang menurut Bapak, menurut Ibu membosankan, bosan saya ini Pak Ustadz, itu adalah pekerjaan yang diidam-idamkan pengangguran. Betul? Istri yang menurut Bapak membosankan, itu adalah istri yang dinanti-nantikan jombloan sejati. Suami yang menurut Ibu membosankan, suami saya ini 4L Pak Ustadz, lu lagi. Itu adalah suami, tolong Bang fotografer sedikit, soalnya ibu-ibu itu mau ngeliat saya. Sampai mana tadi? Suami yang menurut Ibu, menurut kakak membosankan, itu adalah suami yang diminta-minta, dimohonkan oleh jomblowati. Betul nggak? Betul. Maka yang paling penting adalah bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil. Saya diminta oleh Bapak Konsulat, Pak Konsul sudah menyiapkan. Ustaz Abdul Somad, dari petang tadi kami sudah siapkan pentas. Ini gambarnya. Ini karpet sudah dipajang, ini pentas di atas. Tapi saya mau melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan.
Makanya saya buka tadi dengan pantun. Kenapa saya buka dengan pantun? Karena biasanya dengan pantun itu langsung kelihatan wajahnya senyum. Dan saya lihat dari senyumnya ini kelihatannya senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Orang kalau banyak masalah, banyak utang, senyumnya nggak bisa lepas begini, tertahan dia. Gitu. Nah, ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas, insya Allah. Banyak juga yang punya utang. Jadi yang pertama, yang paling penting kita lakukan dalam hidup ini adalah bersyukur. Saya sebagai Abdul Somad bersyukur sama Allah, walaupun saya kurus, saya masih hidup. Saya bersyukur sama Allah, saya bisa ketemu dengan Pak Konsul, Pak Duta Besar, sudah ambil foto tadi, mau update status nanti. Belum saya update sekarang. Kenapa? Orang Indonesia masih tidur. Saya sebagai Abdul Somad bersyukur sama Allah, saya masih diberi kesempatan bulan Januari, bulan Agustus saya bisa datang ke Tanah Suci. Saya bersyukur sama Allah, saya dijadikan Allah sebagai orang Indonesia. Saya bersyukur sama Allah. Kunci hidup ini kalau mau bahagia banyak-banyak bersyukur. Lawan daripada syukur kufur. Orang yang tidak pernah bersyukur akan selalu menyalahkan dunia, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan, lama-lama menyalahkan Tuhan. Ngelihat jamaah haji yang tinggi besar, kenapa aku pendek? Ngelihat jamaah yang putih, kenapa aku hitam? Tapi saya selalu syukuri nikmat Allah. Makanya ketika sedang berdoa di samping Ka'bah itu, ngelihat ke sebelah putih, lihat ke sebelah hitam, kita bersyukur, coklat. Nah, bersyukur kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang paling ringan tapi pahalanya besar adalah bersyukur. Syukur itu bukan seperti tawaf keliling 7 putaran. Syukur itu bukan sa'i dari Safa dan Marwah. Syukur itu cukup dalam hati, bersyukur dengan lisan, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan, ya kita laksanakan semua perintah Allah, kita jauhi semua larangan Allah. Saya husnuzon, ini semua yang hadir ini semuanya orang baik-baik semua insya Allah, amin. Yang pertama bersyukur. Yang mau Ustaz Somad sampaikan malam ini berapa? Yang mau saya sampaikan, saya kalau ceramah itu pakai poin-poin biar mudah ngingatnya. Yang mau saya sampaikan malam ini 5 poin. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Nanti kalau pulang ada yang nanya, Ustaz Somad ngomong apa tadi? Enggak tahu. Ustaz Somad tadi malam ngomong 5. Apa yang 5 itu? Aku enggak ingat. Yang pertama kata dia bersyukur. Yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sebetulnya ada kelanjutannya kalau di kampung saya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Jadi maksud di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya sesuai dengan aturan budaya daerah masing-masing. Misalnya saya datang malam ini pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Kira-kira menurut ajaran Islam boleh apa enggak boleh? Ya boleh, apa salahnya? Saya datang pakai celana jeans, saya pakai kaos oblong, saya pakai helm. Terus saya tanya, "Hai guys." Boleh, enggak ada masalah. Secara fikih saya sudah menutup aurat. Tapi secara adat istiadat, secara etika itu tidak layak, itu enggak benar. Ini pasti jamaah berbisik, ini kayaknya untuk Ustaz Somad salah makan tadi. Maka saya batas kesopanan. Coba perhatikan video-video saya. Ada kadang ceramah saya itu saya pakai kain sarung terus selama 3 hari. Itu pasti ceramahnya di Madura. Karena saya dikasih tahu, Ustaz Somad, ini Pulau Madura, di sini yang namanya kiai, yang namanya lora, yang namanya ustadz, mesti pakai sarung. Iya, saya pakai sarung. Walaupun di dalam tetap pakai celana.
Ada saatnya saya pakai baju Melayu, pakai kain songket. Itu berarti saya sedang di Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam. Artinya apa? Kita sesuaikan dengan daerah sekitar. Saya tadi di Makkah. Kalau di Makkah saya pakai jubah. Makanya banyak yang ngeliat-ngeliat dia udah dekat mirip. Ustadz Somad ya? Mirip saya bilang. Tapi karena saya dikasih tahu Ustadz Somad nanti Ustadz mau ke konsulat jenderal. Jadi menurut saya pakaian yang pas untuk ke konsulat jenderal adalah pakaian seperti malam ini. Kira-kira cocok nggak? Nah, ada yang bilang ganteng. Kalau Tuan menangkap banteng, bantengnya pakai permata. Kalau ada yang bilang ganteng, berarti perlu ganti kacamata. Jadi kita kebetulan sedang di Saudi Arabia, ya kita ikuti. Hukumnya kita ikuti. Saya Pak di Mesir tahun 98 sampai 2002. 98 sampai 2002. Jadi berapa tahun tuh? 4 tahun. Memang jam-jam segini susah ngitung memang. 98 sampai 2002. Jadi pas pertama sampai senior saya ngomong begini. Kita sekarang sedang berada di Mesir, sedang belajar di Al-Azhar, tolong on time, tepat waktu, jangan tidur pagi. Besok saya tunggu kalian di rumah saya untuk bimbingan baca muqarrar, baca diktat, jam 8 sudah datang. Kami pun datang jam 8 musim dingin, ketuk pintu, rupanya pembimbingnya tidur. Karena memang pagi itu mati semua. Belum datang malaikat membawa ruh. Ada lagi senior yang ngomong, Masya Allah, saya yang takut ini. Soalnya di mana-mana saya ceramah kan mengikut botol minuman. Ini bisa sampai subuh baru selesai. Jadi karena adat istiadat, ada hukum yang berlaku. Kami baru sampai dikasih tahu, Somad di Mesir jangan pakai sarung. Kenapa? Dulu nggak tahu sekarang. Karena pakai sarung itu aib. Orang Mesir nggak pakai sarung. Kalau pakai sarung itu mohon maaf baru selesai hubungan. Jadi saya pakai celana panjang. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya, lain negara, lain hukumnya. Nanti kalau dekat asrama tentara jangan foto-foto. Nanti kau bisa ditangkap. Nanti kalau dekat kantor polisi, jangan kau ambil-ambil gambar. Nanti kameramu diambil, bukan cuma kamera, kau pun diambil juga. Jadi saya memang aturan itu saya ikuti, saya fahami dengan baik. Nanti kalau masuk ruang ujian, bawa hanya pena saja, jangan bawa kertas. Nanti kalau kau bawa kertas, kau dianggap mencontek dan jangan tulis di belakang kertas soal. Kadang kita karena takut nanti lupa jawaban, takut hilang, ditulis di belakang kertas soal. Karena ada dulu senior kakak kelas yang nulis di belakang soal, ditanggap mencontek, dipegang tangannya, dideportasi, enggak tamat dari Al-Azhar. Tapi di kampung LC, lulusan Cairo. Jadi saya termasuk orang yang mengikuti arahan-arahan senior kakak kelas. Jadi begitu, saya yakin walaupun beda antara Mesir dengan Saudi Arabia, antara Kairo dengan Jeddah, tapi ada beberapa, saya cerita secara umum bahwa saya juga pernah seperti kakak, seperti bapak, ibu sekalian berada di luar negeri. Saya di Mesir 98 sampai 2002, habis itu saya di Maroko 2004 sampai 2006, habis itu di Sudan daftar 2017, baru selesai 2019. Jadi saya punya perasaan yang sama dengan Bapak Ibu semua, tinggal di beberapa tempat yang secara adat istiadat, yang secara hukum berbeda, nggak bisa kita ngotot. Karena kalau kita ngotot berarti kita melawan arus. Melawan arus sama seperti orang yang melawan arus waktu tawaf, waktu sa'i. Bayangkan sendiri kalau ngelawan arus waktu tawaf, waktu sa'i. Arus yang dilawan ini Turki sama Afrika. Habis kita. Maka yang paling nyaman, paling enak adalah kita ikuti aturan. Maka yang kedua adalah di mana bumi dipijak, di situ langit
dijunjung. Mudah-mudahan saya tidak sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang cerita tentang bagaimana saya dulu ketika sedang sekolah, sedang belajar. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, saya juga dulu bukan hanya sekedar kuliah, saya juga dulu ketika sampai di Mesir tahun 298, tahun 2000 naik kapal laut 2 hari 2 malam. Dari Kairo naik bis ke terusan Suez 6 jam. Dari Suez kami naik kapal laut 2 hari 2 malam. Berhenti di Rabil pakai kain ihram. Dari Rabil lanjut ke Jeddah. Sampai di Jeddah namanya Haji Terjun Payung. Enggak ada hotel, enggak ada kamar, enggak ada restoran, enggak ada makan. Pokoknya tas itu saya sangkutkan di pagar toilet Masjidil Haram itu. Enggak hilang sampai pulang. Tahu mereka enggak ada isinya. Lalu kemudian setelah 2 hari kami kumpul semua. Mahasiswa dari Malaysia, mahasiswa dari Maroko, mahasiswa dari Brunei, mahasiswa dari macam-macam. Tapi yang anak Indonesia, kami menulis surat kepada Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, tolong kasih kami kamar dari embarkasi terusan Suez. Akhirnya kami dapat 1 kamar di Misfalah, hanya untuk numpang barang supaya enggak hilang. Suasananya macam ikan sarden. Jadi kerja kami macam-macam di situ. Diajak sama kawan. Mat, kata kawan, ya, ayo kita bawa jamaah. Kemana? Ke Arafah, Musdalifah, Mina, pulang lagi. Siap. Saya bawa 1 bis. Pulang tinggal setengah jamaahnya. Hilang di Jabal Rahmah. Jadi pengalaman. Habis itu datang kawan, setelah habis wukuf di Padang Arafah, datang. Mat, ayo kita kerja bersama beberapa saudara-saudara kita dari Indonesia. Mereka pekerja migran. Ya, di mana kita? Kita ke airport haji di Jeddah. Masuknya pakai apa? Masuk pakai truk. Masuk dari awal jamaah pulang, pulangnya setelah habis jamaah. Selama lebih kurang, bayangkan pas pemulangan jamaah itu lebih kurang 1 bulan lebih, kami tinggal di airport Jeddah itu. Makanya sampai hari ini kalau saya lewat di airport haji itu yang pakai kemah-kemah, itu saya kirim foto, saya kirim ke kawan-kawan yang dulu. Masih ingat? Ingat gitu. Jadi saya juga dulu di samping sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di Saudi Arabia 3 kali. Sekali haji terjun bebas tahun 2000, 2002 saya temus tenaga musiman, 2003 saya temus lagi dari Maroko. Duitnya disimpan. Dapat saya waktu temus itu bersih total, potong itu ini segala macam $2.000. Saya simpan untuk biaya kuliah S2. Karena saya nggak mau pulang sebelum saya doktor. Saya mesti punya cita-cita. Saya harus LC, S1, MA, S2, doktor. Habis itu saya mau jadi dosen. Saya mau membahagiakan ibu saya. Saya mau menyenangkan. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Harus ada target. Ya tapi kami di sini kan nggak seperti Ustadz Somad kuliah. Betul nggak kuliah. Tapi di sini bekerja. Memang rezeki kita di sini. Sebetulnya rezeki kita itu bisa di mana saja. Allah SWT yang kasih. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nabi Muhammad itu orang Makkah, tapi rezekinya di Madinah. Sebetulnya kalau Allah mau kasih rezekinya di Makkah, bisa atau enggak bisa? Bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi Allah mau kasih tahu, orang yang paling dia cintai, yang paling hebat sekalipun, rezekinya diberikan di kota Al-Madinah. Nabi Yusuf alaihissalam rezekinya diberikan di Mesir. Padahal kalau Allah mau,
di tempat dia pun bisa. Tapi Allah mau kasih rezeki kamu di sini. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, ketika ternyata rezeki, saya sangka handphone saya yang bunyi. Ketika rezekinya kebetulan diberikan Allah di Saudi Arabia, kemari ini menjemput rezeki, jangan sampai hilang sia-sia. Saya mau kita semua punya persiapan, disimpan, ditabung. Orang-orang tua dulu, saya ingat almarhumah ibu saya, kalau dia dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli anting, dapat duit beli rantai. Kenapa? Karena nyimpan uang nilainya berkurang. Tapi kalau nyimpan emas, insya Allah harganya stabil bahkan naik. Apalagi harga emas sekarang mahal. Maka Bapak Ibu yang punya duit, simpan. Kenapa? Karena ada masanya kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Saya dulu waktu mahasiswa nyimpan duit, lalu kemudian Bapak Ibu saya yakin dan percaya, ini kalau saya lihat dari tatapan matanya, ini orangnya berduit-berduit semuanya. Kelihatan hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini Pak Ustadz rezeki nanti pasti dijamin. Memang betul dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti jodoh. Kalau memang jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Jadi memang betul kadang kata-kata itu. Kalau memang rezeki tidak akan berpindah, memang betul. Tapi kalau kita nggak ambil, dia akan pindah juga. Maka kita ada berusaha untuk, ini air ini memang sudah rezeki saya. Air 6 botol tambah 1 gelas, ini memang sudah rezeki untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk memegangnya dan menuangkannya ke mulut saya, bisa masuk? Nggak bisa. Saya buka mulut, nggak masuk. Ini memang kursi ini sudah ditakdirkan rezeki saya untuk duduk di sini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk duduk, nggak akan terjadi. Maka kita sampai kemari berusaha cari rezeki, dan setelah dapat simpan, investasi. Tapi hati-hati, investasi bodong banyak. Makanya nanti kalau ada kakak yang kebetulan kelihatan cincinnya banyak, gelangnya banyak, jangan marah. Itu berarti dia sedang mengamalkan pesan Ustadz Somad. Kenapa cincinnya sampai 3? Kalau mau nunjuk KJRI di mana ya? Dia sedang mengamalkan ini. Karena kalau terjadi sesuatu, saya kalau ada orang nikah, itu saya kasih hadiahnya emas. Walaupun nggak banyak, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram. Tergantung kedekatan hubungan keluarga. Kalau sepupu 5 gram. Kalau tetangga jauh 1 gram. Kenapa Ustaz nggak kasih duit? Karena kalau kasih duit habis. Tapi kalau kita kasih emas kecil, walaupun kecil, dia akan simpan. Dia simpan. Untuk anak, untuk istri juga begitu. Simpan. Budaya menabung. Karena sampai masanya, mungkin kita sakit, mungkin kita tua. Kalau langsung mati nggak apa-apa. Setengah mati ini yang bahaya. Ustadz Somad ini kurang tawakalnya sama Allah. Rezeki kita kan sudah dijamin Allah. Memang betul. Tapi aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Ini saya sedang naik onta nih, naik kuda nih. Saya tambatkan dulu atau saya lepaskan saja baru bertawakal. Kata Nabi, iqilha, tambatkan, ikatkan baru bertawakal. Berusaha dapat uang, belikan ke emas, simpan tabungan, simpan. Jangan transfer semua ke kampung. Kirim ke suami, kirim ke suami, kirim ke suami, pas pulang-pulang saya nggak ada ngomong begitu ya. Saya nggak ada ngomong gitu. Nah, kita pikirkan. Banyak uang, dapat duit, beli kulkas 3 pintu. Pas mau dipasang, listrik belum masuk. Akhirnya kulkas jadi lemari. Dapat uang, dapat duit, DP mobil. Pulang kampung, lihat orang kampung, sudah punya mobil. Bunyi klaksonnya, kredit, kredit. Tanggal 30 asam lambung naik, 31 darah tinggi, tanggal 1 baru tenang. Jadi kita usahakan untuk tidak konsumtif. Saya ketika pulang, jangan kakak, jangan bapak ibu bayangkan,
Saya pulang dari Mesir, dari Maroko, lalu kemudian disambut dengan bunga-bunga, karpet merah, tola'al badru alaina. Enggak begitu, Besti. Saya pulang penuh dengan perjuangan. Jadi datanglah jamaah. Jamaah ngasih uang. Ustadz Somad, ini ada uang 50 juta. Untuk apa saya bilang? Kami lihat mobil Ustadz jelek sekali. Hilang harga diri Ustadz. Jadi ini untuk DP, nanti Ustadz beli mobil yang baru. Saya bilang, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Terus maksudnya Pak Ustadz, ambillah duit kalian ini. Saya tidak mau tersandra. Karena kalau saya ambil uang ini, pas hubungan kita baik, kita insya Allah baik. Tapi nanti kalau hubungan kita jelek, kalian undang saya nggak mau datang, nanti kalian ungkit-ungkit, kalian ungkap-ungkap. Ah, kemarin udah kasih DP kan? Paling nggak enak kita kalau sudah termakan mata kail pancing. Betul? Saya mau hidup bebas, tidak tersandra, tidak teraniaya, tidak terkekang dengan apapun. Oh kalau gitu Ustaz nggak mau terikat, saya tetap ikatan pernikahan. Tapi untuk diikat orang, untuk ditambat orang saya nggak mau. Apalagi sampai terutang budi. Ini saya tidak mengatakan saya orangnya bersih, steril, enggak. Saya cuma mau berbagi cerita bahwa lebih baik kita mengatur hidup kita sendiri daripada kita diatur-atur orang. Betul? Nah, makanya selagi ada kesempatan, selagi badan sehat, silakan cari duit, tapi jaga juga kesehatan. Karena kalau sampai masanya kita ini akan tua. Setelah tua, ya semuanya berkurang. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan lagi kejadiannya. Mata mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, tegak sudah tidak bisa lama. Saya dulu kalau ceramah masih kuat ceramah 1 jam, 1 jam setengah. Ini baru sebentar udah disediakan kursi. Nah, oleh sebab itu maka pikir-pikir sampai masanya kita akan tua, apa persiapan kita. Itulah pentingnya kita menyimpan, menabung. Syukur-syukur nanti setelah pulang ternyata sawahnya sudah sejauh mata memandang, insya Allah. Usahakan simpan, beli tanah, beli sawah. Karena sawah ini nggak ada matinya. Selama orang Indonesia masih makan nasi dan padi tetap ditanam, insya Allah nggak ada matinya. Sawah, kelapa sawit, kebun kelapa, di Saudi aja ini kelapa. Masya Allah, buahnya udah kena panen semua. Nah ini jangan sampai. Saya Pak Ustadz alhamdulillah ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Jangan. Ternak puyuh, ternak lele, dibagi hasil mudharabah. Saya Pak Ustadz takut nanti kalau bagi hasil hilang dilarikan orang. Investasi bodong, saya hanya simpan di bank, nggak apa-apa. Simpan di bank syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. Ambil akad yang mudharabah, nanti kita dapat dana bagi hasil. Saya doakan semua kakak, ibu, abang, adik gajinya berkah insya Allah. Nah, masih ingat yang pertama bersyukur. Yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketiga, menabung. Tapi bukan berarti menabung celengan ayam. Disimpan di dalam, pas lagi butuh dipecahkan. Bukan begitu. Kalau ada yang bisa nyimpan, bagus. Saya belikan ke ruko Pak Ustadz, bagus. Saya belikan ke bisnis ini, bagus. Minimnya beli emas, enggak juga simpan di bank. Nanti sampai masanya pulang bisa diambil. Kalau kita mati Pak Ustadz, ya diambil orang. Saya berangkat umroh ini bersama 15 travel. Jumlah jamaahnya 1.000 orang. Jadi kemarin pas acara penutupan saya sampaikan ke kawan-kawan begini. Kalau dengan umroh ini kita bisa silaturahim, kita lanjutkan. Tapi kalau gara-gara umroh ini hubungan kita rusak, kita hentikan. Jangan sampai kamu kelahi sama Somad, kenapa? Gara-gara umroh. Saya nggak mau. Yang kedua, saya bilang,
bagaimana memperbaiki kualitas umroh jamaah. Jangan hanya sekedar datang, tawaf, sa'i, tahallul, pulang. Jadi jamaah mesti dibekali dengan akidah, ibadah, dengan ilmu. Dan kalau trapel-trapel punya uang lebih, ini cerita uang. Tentu kalian hasil dari pesawat, hasil dari ngurus jamaah, ada uangnya. Uang ini belikan ke tanah, bangunkan ke kelas. Jadi kalau 1 tahun 1 kelas, 10 tahun sudah bisa 10 kelas. Bisa punya rumah Quran, punya TK Quran, pendidikan, sehingga umat ini menjadi baik. Jadi saya tidak hanya ceramah tentang nyimpan ini hanya kepada Bapak Ibu pekerja, tapi juga kepada kawan-kawan saya, sahabat saya. Memang saya selalu menyampaikan begitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kehilangan. Kita diajarkan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu diajarkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak penting nabung-nabung itu Pak Ustadz, nggak penting nyimpan-nyimpan itu, yang penting akhirat. Terus kau hidup di mana? Di dunia kan? Nah, maka kita penting dunia dulu. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini. Oh, ini nabung ini rusak tauhid kita Pak Ustadz. Masih ingat Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana Nabi Yusuf? Dia bermimpi, ternyata takwil mimpinya adalah nanti akan datang masa paceklik, masa kering kerontang, di tepi sungai Nil gandum tidak akan tumbuh lagi. Maka dia suruh menanam gandum dan menabung. Sampai masanya musim paceklik, musim kering, tabungan tetap ada untuk makan. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang lemah. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, semua harta saya ini ambil. Kata Nabi, nggak boleh. Nggak boleh semua harta kita serahkan fisabilillah. Anta da'a warathataka aghniya. Kau tinggalkan anakmu, istrimu dalam keadaan mampu, dalam keadaan mapan, khairun, lebih baik. Min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada manusia. Jadi paling enggak dia punya. Itu makanya dalam Islam ada meninggalkan harta warisan. Saya doakan yang belum menikah, yang masih bujangan, yang masih anak muda, mudah-mudahan nanti dapat istri, anak tunggal, orang kaya, bapaknya sudah di ruang ICU. Amin. Wow, yang semangat yang udah nikah malah. Kamu kan orangnya ganteng. Iya. Banyak dulu yang mau sama kamu. Iya Pak Ustadz, saya ini playboy cap tupai Pak Ustadz. Lompat sana, lompat sini. Terus kenapa menikah sama yang itu? Soalnya masa depannya jelas Pak Ustadz. Apa masa depannya? Cincinnya 5, gelangnya banyak. Nah, makanya perempuan itu dinikahi karena 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, liha, karena hartanya. Sugih tenan. Kenapa perempuan dinikahi? Karena kaya raya. Sampai kalau dia senyum, giginya emas semua. Itulah senyum terindah. Saya Pak Ustadz kalau ngelihat dia itu Masya Allah. Gimana perasaanmu? Rasanya mau menafkahi dia Pak Ustadz. Yang kedua, pertama liha, yang kedua wali hasabiha, karena keturunan. Keturunan apa? Bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, wali jamaliha. Cuan. Tiknya 3 bulan lagi. Makin cantik. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya, soleha, taat, baik. Saya cuma mau mengatakan bahwa Islam mementingkan harta. Menikah pun yang pertama dilihat adalah harta. Tapi jangan hanya harta. Menikah karena harta akan binasa. Menikahlah karena agama, kekal abadi hingga ke surga insya Allah. Mudah-mudahan ada di antara kakak, di antara abang yang kebetulan bekerja, istrinya tinggal, istrinya bekerja, suaminya tinggal. Mudah-mudahan komunikasinya tetap berjalan insya Allah. Masya Allah. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kubis.
Kalau sudah ada yang salam, itu tanda sudah waktu mau habis. Itu kode itu. Belum, saya baru sampaikan berapa? Baru 3. Yang keempat, walaupun kita ini baik, tabungannya banyak, kerjanya bagus, tapi maaf, kalau perbuatan maksiat, maka berkah hidupnya hilang. Ustadz Somad, kata Pak Konsul, ini ketika dibuka akan ada kajian di Konsulat Jenderal. Ketika akan ada pengumuman pengajian, yang daftar itu Pak Ustadz 2.500. Yang hadir 800. Karena Ustadz salah. Mestinya acaranya jam 9, jam 10. Apalagi paling bagus acaranya hari Jumat. Saya mohon maaf, beribu maaf. Karena besok habis subuh saya tawaf wada. Saya langsung pulang besok ke Doha. 3 hari di Qatar, habis itu baru pulang tanggal 20 ke Indonesia. Tapi walaupun kita berpisah, sesungguhnya hanya tubuh kita yang jauh. Hati kita selalu bersama, guys. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka poin yang keempat yang saya nasihatkan adalah jaga diri dari maksiat. Kayak Ustadz Somad gak pernah buat dosa aja. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak dosanya? Hebatnya saudara saya di Jeddah ini. Sudah jelas yang banyak dosa Ustadz, tapi dia tetap diam, menjaga perasaan saya. Maka nomor 4 adalah hindari dosa. Istri saya nggak ikut Pak Ustadz, video call. Hai sayang. Suami saya nggak ikut Pak Ustadz, kuatkan diri, gambar anak, gambar suami, foto pernikahan. Yang penting komunikasi. Ada orang yang istrinya di sebelah, satu kasur, satu tempat tidur, satu rumah, tapi nggak ada komunikasi, la salam wala kalam. Ada orang yang LDR, long distance relationship. Ternyata kalau habis makan ikan apa tadi itu Pak? Lancar bahasa Inggris. Walaupun jauh, banyak saya ketemu dengan Bapak Kapolres, polisi, Pak Dan Ramil, Pak Dandim, ditempatkan di Papua, ditempatkan. Istri di mana Pak? Istri saya di Jakarta Pak Ustadz, istri di Surabaya Pak Ustadz, kami tetap di sini Pak Ustadz, jaga komunikasi ya Pak. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, sampai malam-malam kami tetap miss call. Sayang, bismika Allahumma ahya wa amut. Minum apa hari ini, makan apa pagi ini, sarapan apa. Saya, istri saya tinggal sekarang di Mekah, tetap saya WA. Hai sayang, abang sudah sampai di KJRI. Ini foto, supaya apa? Komunikasi. Walaupun jauh akan terasa dekat. Komunikasi. Dulu sebelum nikah kenapa komunikasinya bagus? Nah, ingat dulu waktu masih kenalan. Namanya siapa Dek? Namanya Dina. Maksudnya dinafkahi. Abang orang apa? Abang orang Jawa. Hah? Tapi ngomongnya kayak orang Medan. Maksudnya abang adalah jawaban dari istikharahmu. Jangan sampai dibuat status besok. Dulu sebelum nikah kenapa komunikasinya bagus? Waktu sebelum nikah kenapa ngomongnya kau bagai rembulan? Padahal bulan itu bentuknya macam jeruk purut. Sekarang kenapa setelah menikah tidak lagi ada kata-kata mesra itu? Mudah-mudahan yang suaminya istrinya jauh hatinya tetap dekat insya Allah. Niatkan saya ini bekerja, saya ini berjihad untuk kehidupan rumah tangga, untuk bekal, untuk sekolah anak, untuk beli sawah. Saya Pak Ustadz, ini nanti hasilnya adalah untuk kebaikan-kebaikan. Maka mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Maka selama berjihad jangan sampai ada maksiat. Siapa yang nggak punya dosa?
Nabi Adam alaihissalam makan buah kuldi, tapi dia beserta taubat, segera taubat. Rabbana zolamna atina terus. Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertaubat. Saya ini banyak dosa Pak Ustadz, saya ini banyak maksiat Pak Ustadz. Taubat. Cara taubat gimana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustadz? Iya mandi, basah semua dari rambut sampai ke ujung kaki. Apalagi di Jeddah ini. Jeddah ini kan dekat laut kan? Mandi dekat laut. Insya Allah kalau mandi di laut Jeddah ini bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Saya setiap malam sholat sunat taubat. Ustadz nyeritakan ibadah. Saya mau ngasih tahu, saya bukan cuma nyuruh orang ceramah. Tiap malam saya sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Dosa Ustadz apa? Ya saya nggak ada niat dosa, cuman dosanya datang. Saya mau masuk pesawat, datang pramugari. Silakan masuk Bapak. Suaranya nyaris tak terdengar. Nggak mungkin saya pejam mata kan? Nggak mungkin saya bilang mana kursinya, mana kursinya. Itu dosa mata. Jadi kita ini sebenarnya banyak dosa, tapi Allah bukakan pintu taubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semuanya insya Allah. Datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada pendeta Yahudi, pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Dia cabut pisaunya, kalau begitu kaulah yang ke-100. Bunuhnya mati. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain pada itu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya, dosa abang, dosa kakak, dosa kita semua insya Allah. Saya berangkat dari Maroko sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah nomor handphone Maroko nggak jalan. Saya pergi ke Kornes beli nomor. Sampai di Kornes nyari-nyari nomor, pas mau pulang ngelihat di Masjid Kisos ada mobil pemadam sama ambulan. Mat kata kawan, ya. Ini berarti ada pancung ini. Ayo nengok ayo, ayo saya bilang. Pancung. Pancung pertama dari Pakistan, bawa narkoba, pancung tengkuknya. Putus kepala yang gelinding. Muncrat darahnya, seperti keluar dari selang. Saya lihat terus. Yang kedua, dari Nigeria, bawa narkoba juga, pancung lagi. Putus. Yang ketiga dari Saudi Arabia, membunuh. Pas mau dipancung jatuh dia, 2 kali jatuh, nggak jadi dipancung. Dimaafkan sama keluarga yang terbunuh. Pulang dari situ kami naik taksi, supirnya orang Yaman. Minen dia bilang, min Masjid Qisas, enta syaif Qisas? Iya saya bilang. Dia bilang ana sakin hina tis'an sinin. Saya 9 tahun di sini nggak pernah ngeliat itu, takut saya, dia bilang. Saya setelah ngelihat itu 2 hari nggak makan, hilang selera makan saya. Jadi kalau masih ada orang yang berbuat dosa di tempat diberlakukannya itu, berarti memang sudah nggak punya hati lagi. Itu kalau di ronsen udah nggak ada, kosong, empty, udah kosong. Saya sekali melihat itu, kalau ada lagi yang mau ngajak saya, Ustadz Somad saya bayarkan tiket duduk VIP dari Jakarta sampai ke Jeddah untuk nonton. Saya bilang enggak, syukron, shadaqallahul azim. Cukup sekali aja ngelihat untuk ambil pelajaran. Bagaimana kalau di akhirat nanti? Jadi memang dosa-dosa kita ini. Ustadz, saya punya dosa Ustadz. Dosa saya kepada istri. Apakah perlu saya omongkan? Enggak usah. Dan istri juga enggak perlu nanya-nanya ke suami. Sebutkan 10 daftar dosamu. Jangan. Cukup hanya kita dengan Allah. Gak usah congkel-congkel. Yang sudah ditutup Allah jangan dibuka. Yang sudah dikunci Allah jangan lagi dinampakkan di hadapan manusia. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menutupi. Saya bisa ngomong ini bukan karena saya malaikat, bukan karena saya suci. Saya bisa ngomong di depan Bapak Ibu karena Allah masih menutupi dosa-dosa saya. Betul? Nah, betul semua saya. Coba kalau Allah nampakkan dosa saya. Saya bisa menutup diri saya dengan baju koko, saya bisa menutup diri saya dengan peci, tapi kalau dosa dibukakan Allah, makanya kita selalu minta kepada Allah, yauma tublas sarair, pada saat dibukakan semua dosa dan rahasia, ketika itu semua nanti kita semua dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insyaallah. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima. Bersih dari dosa. Yang kelima adalah saya ini udah ibarat tanaman sudah kuning, hijau, bertunas, tumbuh, kuning, layu, mati. Tapi ada harapan masa depan. Saya ini ibarat tanaman seperti inilah, udah mati, udah layu. Tapi masih ada harapan. Harapannya apa? Inilah harapan anak-anak kita. Maka saya senang sekali malam ini ada anak-anak. Saya kalau ngaji di mana-mana saya senang ada anak-anak. Kenapa? Berarti ada masa depan. Tapi kalau yang hadir itu semuanya, kenapa saya semangat ngomong malam ini? Karena banyak masa depan. Kalau di panti jompo saya ngomong nggak begini. Saya slow aja. Untuk apa kuat-kuat, mubazir kan? Saya slow aja. Marilah kita ingat mati. Kita mau sakaratul maut. Harapan kita adalah anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Ustadz Somad, umur saya udah 40, saya belum punya anak Pak Ustadz. Berapa umurnya? 40. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustadz. Ya nikah, nggak mungkin kau punya anak. Emangnya bisa pakai bluetooth? Nah, yang sudah punya anak, jaga anaknya. Saya anak pertama, adik saya anak, ya kedua, kami cuma berdua, keluarga saya cuma berdua, saya dan adik saya. Tiba-tiba saya lulus dapat beasiswa ke Mesir. Saya laki-laki, adik saya laki-laki, nggak ada anak perempuan. Ibu saya berterima kasih ke ibu saya, almarhumah, 2019 meninggal. Tadi waktu umroh, labbaik Allahumma umroh an hajjah rohana. Saya umrohkan almarhumah ibu saya karena saya berterima kasih kepada beliau. Dia lepas saya terbang jauh ke Mesir. Dari Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo, 4 tahun nggak pernah pulang Pak. 98, 99, 2000, 2001, 2002 nggak pulang. Ustadz belajarnya serius, tiket mahal, bukan belajar serius. Nggak pernah pulang saya 2002. Sampai saya pikir, lama saya pernah terpikir, aku nggak pulang ini padahal cuma 2 orang anak emakku, anak ayahku. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Jangan-jangan dulu anak ketemu di kardus. Pulang saya tanya emak saya, aku ini anak kandung mak? Iyalah kata emak saya. Saya setelah punya anak sangat rindu sama anak saya. Saya bilang, aku mak dengan anakku rindu. Mak dengan aku rindu? Rindu kata dia. Kenapa mak biarkan aku 4 tahun sampai gak pulang? Karena kalau kau di rumah ini kau jadi setan. Maka aku lepas kau jauh-jauh ke sana. 4 tahun nggak pulang. Ke Mesir itu 2 kemungkinan pulang. Jadi Musa atau jadi Fir'aun. Alhamdulillah saya setengah-setengah lah. Setengah Musa, ada juga Fir'aunnya dikit. Nah, jadi semangat itu juga yang ada dalam diri saya. Anak saya pun juga nanti akan saya kirim, kalau nggak ke Mesir, pilihannya 2 nanti. Udah saya tuliskan. Saya tuliskan, kamu masuk pondok tahun sekian, 6 tahun tamat pondok, ngapal Quran, baca kitab, Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Matan al-Ajrumiyah, Kawakib Duriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik.
Nanti habis itu kau ke Mesir, kalau enggak ke Yaman 4 tahun. Habis itu kau S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Saya buatkan, saya printkan, saya cetakkan 20 inci. Supaya dia tahu mau dibawa kemana hubungan kita. Saya enggak menasihati anak saya sekedar, enggak. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke kali, jangan lupa memetik kubis. Kalau salaman sudah 2 kali, tanda waktu sudah habis. Makanya kalau ada anak bapak yang dapat beasiswa ke UII Jogja, dapat beasiswa ke USU Sumatera Utara, dapat beasiswa ke UNPAD Pajajaran, dapat beasiswa ke Undip Diponegoro, dapat beasiswa ke UMI Universitas Makassar, Muslimin Indonesia, maka serahkan dia ke lembaga pendidikan. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi Pak Ustadz? Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan menjadikan anak bapak ibu semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dunia akhirat, insya Allah. Jangan sampai anak-anak kita, harapan saya tinggal kepada anak-anak. Maka anak-anak ini pendidikannya mesti baik. Maka masukkan ke sekolah TK, SD, SMP, SMA, habis itu silakan dia kuliah. Saya waktu daftar S3, umur emak saya sudah hampir 70. Tahun 2017. 2019 dia meninggal, 2017 saya daftar ke Sudan. Saya takut-takuti dia. Saya nakut-nakuti dia. Mak, saya bilang, ya. Aku daftar doktor ke Sudan. Terus aku mesti di Sudan 2 tahun. Mak, kalau ku tinggalkan di rumah ini sendirian, aku ke Sudan gimana? Saya mau nebak. Dia pasti nanti ngomong, kau jangan pergi, kau dulu kan udah lama. Apa kata dia? Silakan kau selesaikan doktor kau ke Sudan, aku mati di sini nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kenapa tegar kuat? Di balik seorang laki-laki yang tegar, ada 2 perempuan yang luar biasa. Apa itu? Yang tepuk tangan dulu, belum saya sebutkan. Tunggu. Di balik seorang laki-laki yang tegar, ada 2 perempuan yang luar biasa. Pertama, ibu yang melahirkannya. Yang kedua, ibu yang melahirkan anak-anaknya. Itulah yang mesti kuat. Begitu. Hebatnya di KJRI ini, tepuk tangan itu mesti dikomando dari depan. Ada dulu satu, baru ikuti yang lain. Jadi kalau anak ibu nanti setelah lulus dari sekolah di Jeddah dapat beasiswa ke manapun, ke Jepang, ke Korea, kira-kira dilepas atau ditahan? Dari bunyinya sepertinya nggak ikhlas melepas. Memang ibu-ibu melepas anak. Bapak enak aja ngomong, jangan nangis. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada anak kita nanti susah, melarat, jahat, bandel. Biarkan dia lepas. Apa kata si ibu? Enak aja kamu ngomong, yang mengandung aku, yang melahirkan aku, meregang nyawa, yang menyusukan aku. Kamu kan cuma datang sekali-sekali aja. Betul nggak Bu? Betul kata mereka. Jangan ibu sangka kami laki-laki yang nggak mengandung, yang nggak melahirkan ini nggak pernah memikirkan anak kami. Saya memang nggak pernah mengandung, saya nggak pernah melahirkan, saya nggak pernah menyusukan. Pernah saya coba, anak saya nggak mau. Pernah saya letakkan, nggak mau dia. Tapi Bu, ibu mengandung anak itu di sini, kami mengandung anak di sini. Betul nggak Pak? Lihat balasan mereka. Kami memikirkan anak-anak kami. Cuman memang laki-laki ini nggak bicara. Laki-laki itu nggak berkata-kata, langsung mati aja. Tadi saya ngomong jam 8.15. Kami keluar tadi jam 8, kata Pak Konsul, Ustadz Somad, saya sambutan pendek, Ustadz yang ngomong. 8.15 langsung saya tausiah, sekarang sudah jam 9.15. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang fokus ngaji, itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hah? Pertanyaannya berapa lembar ini? Masya Allah, ini selesainya nih tahajud lah. Tapi ya di
di konsulat jenderal Jeddah ini kita nggak merasa seperti sedang di Arab, merasanya seperti di Padang. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Khairun Nisa. Bagi TKI apakah juga ada zakat yang harus dikeluarkan Pak Ustadz? Standarnya 85 gram emas. Berapa gram? 85, ingat 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. 85, 85, 85. 85 gram. Kalau bapak, ibu, kakak punya uang senilai 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram itu berapa Pak Ustadz? Ya tergantung harga emas berapa, kalikan. Berapa harga emas sekarang Bu? Mahal katanya. Jadi kalau 1 gram emas sejuta, 85 gram berarti 85 juta. Kalau bapak, ibu, kakak punya penghasilan 100 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Kakak Khairun Nisa punya uang 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Nanti di akhir acara Bapak Konjen akan ngasih satu pertanyaan, yang bisa menjawab mendapatkan hadiah semangka. Semangkanya bergambar wajah Ustadz Abdul Somad yang akan diserahkan oleh Pak Konjen. Nanti beliau yang nanya, beliau yang milih, beliau yang nyuruh ke depan. Kenapa enggak saya? Karena kalau saya yang milih banyak yang sakit hati. Kalau sakit hati dia nanti nggak nonton, nggak jadi viewer, subscriber. Jadi kesimpulannya, kalau uangnya di atas 85 gram, maka dia keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Ini kalau saya lihat ini rata-rata zakatnya setahun 25 juta. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di bawah 85 gram nggak usah zakat, cukup infak. Kalau sodakoh Pak Ustadz jangan, karena kalau duit infak, kalau sodakoh itu umum, senyum pun sodakoh. Makanya nanti kalau pengajian jangan buat kotak sodakoh, karena kalau lewat orang senyum aja. Karena senyum sodako. Makanya yang betul itu adalah kotak infak. Jelas? Jelas. Yang nggak jelas sekarang atau nggak ikut sekarang, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Berikutnya dari Pak Ilham Wahyudi. Apa hukumnya tidak menafkahi anak yang hamil di luar nikah? Ada seorang perempuan hamil, tapi suaminya, bukan suaminya, laki-laki itu dengan dia nggak ada hubungan pernikahan. Maka anak itu kalau lahir dia pakai bin ibunya, nggak boleh pakai bin bapaknya. Anak itu tidak punya wali. Kalau dia nanti kebetulan perempuan, anak itu mau nikah, walinya wali hakim. Tapi sudah tes DNA itu anak saya, DNA nggak berlaku bro. Iya tapi itu anak saya, nggak berlaku. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Itu aturan KPU. Jelas? Maka jangan berhubungan tanpa akad. Jangan mau berhubungan tanpa akad. Kalau ada yang memuji kamu cantik, hai sayang, yakinlah dia buaya darat. Kalau kalian masih gadis atau janda,
datang laki-laki mau serius, bilang, kalau kau mau nikah, maka aku siap jadi istri. Tapi kalau kau hanya cuman mau main-main, aku bukan WC umum. Harus berani berkata tidak. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Say no to playboy. Harus berani untuk mengatakan tidak. Jangan termakan rayuan. Karena kita masih makan nasi. Emang makan rayuan kenyang? Yang ketawa anak kecil. Nah, lalu bagaimana dengan nikah siri? Jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena kalau nikah siri, tiba-tiba suaminya pergi nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Perempuan nggak bisa nuntut ke pengadilan. Tapi kalau nikahnya secara kantor urusan agama di konsulat jenderal, maka dia baca sirat ta'liq. Jika dia meninggalkan saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah 2 tahun lamanya, atau menyakiti fisik saya, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Perempuan tidak bisa menuntut suami kalau nikah siri. Meninggal suami, si istri nggak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena nggak ada surat nikah. Jadi nikah siri itu yang rugi laki-laki apa perempuan? Mau rugi? Saya ini adalah pemerhati perempuan. Karena kalau saya memperhatikan laki-laki bahaya. Maka kalian, saya tidak melihat ibu sebagai pekerja. Saya melihat kalian sebagai saudari saya, sebagai sepupu saya, sebagai adik saya. Jangan mau, karena akan menjadi korban. Datanglah nikah yang betul. Yang belum ada, yang dulu siri nggak apa-apa, udah berlalu, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Datang ke konsulat jenderal, isbat nikah. Di sini bisa isbat nikah, nanti dikeluarkan surat nikahnya insya Allah. Pertanyaan dari Pak Miftahul Arifin. Apa hukumnya di Indonesia ikut mazhab Syafi'i? Di Saudi ikut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kalau nikah mesti ada wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, 2 saksi. Tiba-tiba pas dia mau nikah, saya mau nikah, mana walinya? Kita pakai Hanafi aja. Terus pas hari raya kurban ditanya, kok nggak kurban? Hanafi wajib kurban, saya Syafi'i. Udah, karena dalam mazhab Syafi'i kurban sunat muakkad. Dalam mazhab Hanafi kurban wajib. Udah, pindah dia ke Syafi'i. Habis itu pergi kondangan, salaman, barakallah lakuma. Habis itu sentuhan. Kau kan batal wudu'mu. Enggak, aku Hanafi. Pindah lagi Hanafi. Pas malam mau tidur, kok enggak tahajud? Mazhab Hanafi wajib tahajud. Kok enggak tahajud? Aku Syafi'i. Ini namanya tatabbu' rukhas. Apa namanya? Tatabbu' rukhas. Ngambil enak-enaknya saja. Enggak boleh gonta-ganti, pindah-pindah mazhab, hanya ngambil enak-enaknya saja. Saya sampai hari ini masih tetap pakai mazhab Syafi'i. Walaupun siapapun yang menawarkan, Ustadz pindah ke Hanafi, ini ada mau nikah nggak pakai wali, saya nggak mau, karena belum ada yang menawarkan. Jangan pindah-pindah mazhab. Dari Fatimah Zailani, apa hukumnya perempuan bekerja di luar negeri, sedangkan kami tidak memberikan nafkah batin kepada suami? Hukum asalnya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Apa dalil perempuan boleh bekerja? Dalil perempuan boleh bekerja ketika Asma memikul makanan onta, Nabi mengantarkannya pulang. Seandainya haram perempuan bekerja, pasti Nabi mengatakan jangan kau bekerja, haram.
Tapi Nabi mengantarkannya pulang, itu hadis takriri, perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Tapi suami yang diminta izin itu mengizinkan, jangan karena terpaksa. Mas, aku mau kerja, izinkan. Kalau enggak, awas. Aku mau kerja. Soalnya kalau enggak kerja kita enggak makan. Kalau enggak kerja anak kita enggak sekolah. Kalau enggak kerja masa depan. Aku mau kerja, nanti uangnya kita tabung, kita mau beli sawah, kita mau ternak ayam, kita mau ternak lele, kita mau usaha. Nanti setelah dapat uang aku pulang. Kita saling menjaga. Syarat yang pertama adalah izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kalaupun pakai bedak yang sewajarnya warna kulit saja. Jangan sampai muka putih, leher hitam. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Enggak boleh berdua-duaan dengan laki-laki tanpa mahram. Berawal dari tukar-tukaran handphone, akhirnya merasa nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semua saudara-saudaraku dari maksiat. Kan orang Inggris sudah ngasih petua, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, akhirnya curhat, akhirnya dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Yang keempat, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Makanya kalau ada yang salah miss call, jawab biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sapa ya? Ora apa-apa. Jangan jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iki siapa? Sampean nih jenenge siapa? Jangan. Kenapa? Kenapa nggak boleh bersuara mendayu-dayu lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau dia dengar suara perempuan mendayu-dayu dia langsung error. Yang kelima, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Zaman dulu perempuan diikatnya gelang ke kaki, kalau dia jalan kerincing 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 kerincing. Apa maksudnya? Mencari perhatian. Mencari perhatian. Alhamdulillah kalau saya lihat ini belum. Kalau saya lihat kakak-kakak ini tampilannya biasa-biasa aja. Dari mulai kerudungnya, make upnya biasa. Ada jenis perempuan itu seperti punuk onta. Kalau dia lewat gini, itu mencari perhatian. Kenapa dia mencari perhatian? Karena kurang perhatian. Rambut pirang, hidung pesek. Mohon kalau ada jangan tersinggung ya. Kuncin dengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, ninggal. Ada yang pakai sepatu tumit 15 cm. Dia yang jalan, kita yang gemeteran. Setiap dia melangkah, takut kita dia jatuh. Pernah Bapak mengalami seperti itu? Oke, jawabannya jelas apa enggak jelas? Yang keenam, Pak Fadil Ahmad, bagaimana cara yang simpel menasehati teman-teman di sini yang suka dugem karena kebanyakan mereka marah. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Sebelum pakai narkoba, begini kipasnya. Setelah pakai, kipasnya diam, kepala goyang. Yang mau dicari ini apa? Makanya tadi awalnya adalah bersyukur.
Saya kemarin ini cari kerja, dapat duit mau untuk usaha, untuk keluarga, untuk anak, untuk nikah. Makanya pentingnya lingkungan yang baik. Bapak nggak usah ngomong, ibu nggak usah ngomong, cukup kirimkan aja video malam ini, share ke grup-grup, bagi ke kawan-kawan. Nasihati orang ini berat, biar aku aja. Videonya potong-potong kasih. Saudara-saudaraku, saya tidak benci sama kalian. Saya bukan dengki, saya bukan hasad. Saya sebagai satu bangsa, satu tanah air, saya cuman mau kita lebih baik supaya Indonesia ke depan lebih baik insya Allah. Kita di kampung orang, kita di negara orang, kita dilihat orang, kita dinilai orang. Kalau kita pulang nanti, kita sampai masanya akan tua, kita akan jadi ayah, akan jadi ibu, maka bekerja dengan baik, gunakan kesempatan ini dengan baik insya Allah. Nggak habis-habis pertanyaannya nih. Ini lembaran terakhir. Yang ketujuh, bagaimana mendidik anak-anak baik di keluarga maupun di sekolah di zaman sekarang yang sesuai syariat Islam? Kalau boleh Ustadz, contoh paparan teknisnya Pak Ustadz. Pulang kerja, kalau kebetulan anaknya di sini ya, sholat sama anak, pulangnya jam 10 Pak Ustadz, sholat subuh. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Wake up my honey. Itu kalau pengantin baru. Kalau sudah anak 3, bangun, 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 bangun. Enggak bangun juga, haji, 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 haji. Rahimallahu mara'an aiqadha ahlahu. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Rahimallahu mara'atan aiqadhat zaujaha. Allah merahmati istri yang membangunkan suaminya. Ibu kalau membangunkan suami, gak usah percikkan air, terus bawa selang untuk cuci mobil. Nggak bisa Pak Ustadz. Mau saya kasih tahu cara yang dengan suara lemah gemulai dia terbangun? Mau? Bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Insya Allah bangun. Udah pernah coba? Coba malam ini. Setuju Pak? Setuju semua mereka. Bangun, usahakan sholat sama anak. Usahakan sholat sama anak Pak. Saya Pak Ustadz ngajinya nggak bagus. Kalau ngajinya nggak bagus, suara tahajud itu kalau jahar sunat. Kalau dibaca sir boleh. Jadi modal imam tahajud pertama takbir aja dulu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai lupa sami Allah. Saking groginya, Allahu Akbar. Kata anaknya, sami Allah Pak. Nanti sudah agak-agak lama baru latihan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah kata suaminya. Ini kayaknya lip sync nih katanya. Nah, sholat sama anak sama istri. Yang kedua, dengarkan hafalan anak. Di mana sekolahnya? Di Sekolah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Sini. Sudah sampai mana bacaannya? Sudah sampai amma yatasaalun Pak. Ya sebentar ya, ada miss call nih masuk. Sebentar. Padahal mau buka Quran digital. Jangan sampai mendengar hafalan anak tanpa buka Quran. Soalnya kalau dia macet, kita nggak bisa neruskan, ketahuan. Udah baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ini siapa yang WA ini? Padahal nengok Quran. Nah, sholat bersama, kemudian dengarkan hafalan anak, buat kuis-kuis tentang ajaran agama Islam. Anak-anak kita ini bukan mau ceramah,
Anak kita ini mau keteladanan. Jangan Bapak Ibu bayangkan mentang-mentang saya ustadz, lalu saya dengan anak saya ceramah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa saya panggil anak saya, Hazik, Sami, Sadim sini. Ya ayyuhalladzina aman. Nggak bisa. Hari kosong bawa jalan. Tapi kami jauh bagi yang ada di Jeddah. Bagi yang jauh, kalau keluarganya jauh, video call. Apa kabar? Gimana keadaan sekarang? Gimana sekolahnya? Gimana ujiannya? Ponakan saya, anak adik saya sekarang di Kairo, tingkat 1. Tiap hari saya tanya, gimana ujian tadi? Mana soalnya? Apa yang bisa dijawab? Sudah siapkan khulasoh? Sudah dihafal? Gimana muqarrarnya? Gimana dosennya? Kenapa? Ada perhatian-perhatian. Walaupun jauh. Jadi jangan pernah putus komunikasi. Yang terakhir. An-Nisa Fitrianti. Ustadz, saya berdoa sudah lama banget untuk kebahagiaan orang tua, tapi sampai saat ini saya belum bisa. Sampai saya kerja jauh demi keluarga anak. Ini bertanya apa curhat? Saya sampai sekarang masih menitipkan anak ke orang tua. Tiap hari saya sholat wajib sunat, ngaji 1-2 juz, al-waqi'ah, istighfar. Tapi Allah belum ngabulin doa saya. Saya harus gimana Ustadz? Harus sabar seperti apa lagi? Kadang sebagai manusia saya sering mengeluh yang berlebihan. Iya, ini pun mengeluh juga ini. Kita ini minta sama Allah, yang dikabulkan Allah sesuai keinginan kita atau keinginan Allah? Memang jam-jam segini sulit nangkap memang. Kita ini minta sama Allah, yang dikabulkan Allah keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Membahagiakan orang tua berpahala. Membahagiakan ayah dan ibu, memberikan dia uang, membawa dia umroh, membelikan dia baju, membuatkan dia rumah, berpahala. Tapi Allah mau menguji hambanya ini supaya lebih baik, lebih kuat. Kalau kita mampu, Allah mau kita bersyukur. Kalau kita nggak mampu, Allah mau kita bersabar. Tetap 4 surat ini jangan sampai tinggal. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Yasin. Nggak bisa Pak Ustadz sibuk, tahajud malam, rakaat pertama Ar-Rahman. Saya nggak hafal Pak Ustadz, buka handphone. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Rakaat kedua Kulhu. Rakaat ketiga Al-Waqi'ah. Rakaat keempat Kulhu. Rakaat kelima Yasin. Rakaat keenam Kulhu. Rakaat ketujuh Al-Muluk. Rakaat ke-8 Kulhu. Boleh nengok Quran, boleh nengok handphone. Cuman waktu sholat nengok handphone itu off kan. Nah, supaya jangan sampai masuk teman lagi sholat. Enggak sampai setengah jam. Jadi tahajudnya dapat, 4 surat itu pun dapat. Enggak ada yang susah bagi Allah. Iya Ustaz Somad ngomong begitu kan karena Ustaz enggak pernah susah. Oh sama saya jangan cerita susah. Enggak ada orang lebih susah daripada saya. Enggak usah cerita susah, enggak enak. Nah, jadi Allah insya Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki kita semua insya Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala cuman mau kita berusaha dan berikhtiar. Saya mohon maaf kakak ibu yang ada namanya di sini belum saya sebutkan. Nanti saya akan jawab di rumah. Saya bawa pulang ini, nanti saya buat videonya satu-satu, di-upload. Jadi saya tak bisa sekarang, karena kalau saya jawab sekarang, besok saya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang lewat nih princess ini. Nah, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Yang sudah dapat hidayah mudah-mudahan istiqomah. Yang saya sampaikan malam ini mudah-mudahan bisa diamalkan, bermanfaat buat kita semua.
Allah melindungi Bapak Konsul Pak Dubes beserta seluruh jajaran, karena tugas beliau-beliau ini untuk menjaga, merawat, mengayomi, melindungi anak bangsa di Saudi Arabia berat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma astur uyubana, tutupi segala aib cacat kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada saudara kami yang belum dapat hidayah. Allahumma hdina, berikan hidayah kepada kami. Wahdi bina, berikan hidayah kepada saudara kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab asbab hidayah itu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, dalam syariat yang lurus ini ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al Indonesia baladan mutmainnan, jadikan Indonesia negeri yang aman, yang damai, yang penuh dengan keberkahan. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka kebaikan, amanah, sehingga dapat bermanfaat buat anak bangsa ini semuanya ya Allah. Waqtim bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma kama jama'tana fi hadhil lailatil mubarakah, sebagaimana engkau kumpulkan kami pada malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kami yang dalam keadaan sakit, ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan dari Pak Dubes. Nanti hadiahnya semangka akan diserahkan langsung, diambil foto bersama Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.